Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Welcome back again ya di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk feminin, tadi aku udah bacakan untuk maskulin. So, yang kita lihat tadi maskulin itu narcissity ya. Otomatis itu adalah karakter, kalau aku bilang ya. Untuk aku karakter ya, karena itu sudah abuse childhood bisa di masa lalu dan mempunyai broken home ataupun dia mempunyai trauma di masa lalu. Oke, so kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang kita inginkan insya Allah tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Membaca doa dimulai. Oke, kita lihat untuk feminim. Kita lihat ya, energi feminim apa yang ingin kamu katakan, yang ingin kamu lakukan di bawah alam sadar kamu. Untuk maskulin, yang sudah jelas dia masih memakai topeng. Ya, terutama dalam step 7 ya. Yang sudah step 7 yaitu perpisahan. Ya, perpisahan. Karena ini adalah strategi itu tentang perpisahan, pelepasan, dan lebih ke spiritual, yaitu kembali lagi mencintai diri sendiri dan tidak berharap kepada manusia, terutama dengan seseorang yang telah menyakiti kita ya. Karena kalau untuk hubungan twin flames memang seperti itu ya, diakhiri dengan perpisahan dulu. Kalau memang jodoh pasti akan bertemu kembali ya, dan itu pun dengan izin Allah, entah kapannya kita Allahu alam ya. Tapi energi telah kita dapati, kalau walaupun kita tidak bisa melihat dia, tapi kita bisa dapat kabar dari manapun tentang dia ya, entah dari mimpi, entah dari media sosial ya. Karena kita tarik energi ini, pastinya kita minta izin dulu ke Allah agar kita tidak melakukan hal yang sama apa yang dilakukan oleh DM, dan kita lebih pasrah untuk melepaskan seseorang yang telah menyakiti kita, dan kita fokus kepada diri kita sendiri dan bisa berkata tidak untuk seseorang yang telah menyakiti kita. Jangan membodohi diri kita sendiri ya guys, please ya. Sayangi ibumu, sayangi bapakmu, sayangi keluargamu. Mereka memang tidak bisa bicara ya ketika kita tersakiti, tapi mereka hanya berdoa ya, berdoa pastinya. Kalau tidak baik ya mereka pasti mintanya, seseorang yang tidak baik sama kita pasti keluarga kita mintanya biar dipisahkan ya. Tapi kalau baik disatukan, itu wajar ya. Karena orang tua apalagi tidak bisa mengungkapkan perasaan ketika anaknya tersakiti. Jadi kita harus hargai perasaan orang tua dengan cara diamnya beliau. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahim Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, kita lihat untuk feminim. Apa yang ingin kamu katakan feminim ke maskulin? Wow, banyak banget ya. Feminim di sini coba untuk tegas ya. Tegas memutuskan komunikasi ataupun progres hubungan dengan maskulin. Dia tahu maskulin mencintai dia, tapi maskulin masih ada cinta yang lain di dalam diamnya dia ya. Jadi feminim tahu banget, jadi dia ingin memutuskan. Jadi udah selesailah, kita nggak usah banyak komunikasi lagi, dan kita juga selesaikan komunikasi dan progres hubungan kita ini. Dan kamu ingin sesuatu yang baru, terutama kejujuran dalam komunikasi dengan orang yang selalu pasif. Kita lihat ya, energi feminim ke maskulin. Terutama tentang orang ketiga yang dirahasiakan. Dan feminim di sini juga coba belajar tentang spiritual. Dia fokus dan berambisi pada dirinya. Ya. Karena feminim di sini merasa capek dan lelah ya dengan DM yang selalu datang dan pergi, memberikan harapan tapi tidak dengan kepastian. Sehingga feminim di sini ya coba untuk
bijak dalam memutuskan si maskulin. Dia nggak mau ada komunikasi lagi dengan maskulin, dan dia tahu maskulin masih wow ya. Feminim coba untuk bekerja keras ya untuk melawan black magic juga di sini. The Devil in the Reverse. Jadi feminim coba untuk mandiri, tidak mau ketergantungan dengan maskulin lagi, tidak mau terlalu mengharapkan untuk setia dengan orang yang tidak setia, ya. Dan sini feminim sangat-sangat sakit hati, ya, sudah lelah dalam perjalanan twin flames ataupun soulmate yang sebagian sudah ada perceraian. Di sini sudah mengendingkan ya feminim, aku lihat ya, bagus sih, bagus energinya, karena ingin mengendingkan kisah triparty ini dan membuka lembaran baru, pola pikir yang baru ya di sini. Karena dia melihat maskulin memang masih terpengaruh dengan ilmu hitam ataupun ya dengan black magic di sini dari orang ketiga. Tapi feminin di sini sudah coba untuk belajar bijak, belajar pintar ya, untuk bisa mandiri tanpa dia lagi. Dan yang aku lihat memang The Devil in the Reverse ini kan orang yang mempunyai target dalam kehidupannya, terutama spiritualnya ya, feminim. Dan yang aku lihat feminim ini menjadi orang yang ingin bebas dari kata rahasia, bebas dari orang ketiga, bebas dari adanya seseorang yang pasif dalam mencintainya. Iya. Karena feminim di sini juga belajar untuk bebas dari orang munafik. Di sini feminim juga coba untuk membebaskan diri dari kemunafikan dirinya. Kalau dia sudah lelah ya, sudah capek yang tadi ya kita lihat. Dan feminim di sini juga belajar sangat berhati-hati dalam berucap dan bertindak. Di sini yang aku lihat. Oke. Wow. Banyak banget. Oops. Ini 3 ya guys. Oke. Exactly. Alright, feminim udah nggak bisa dibodohi lagi ya, udah nggak mau dibodohi lagi di sini. Ini yang aku rasakan energi. Sangat belajar berhati-hati, terutama dalam union dengan si maskulin. Karena maskulin masih penuh dengan permainan. Ingat ya, tadi kita baca tentang maskulin masih banyak permainan dan topeng. Triknya dia. Yang masih dipertahankan atau pertaruhkan. Di sini feminim sangat berhati-hati banget sih kalau aku lihat, karena ini energinya sangat berhati-hati dan belajar sabar ya. Dia memang coba untuk sabar untuk bisa membongkar semua permainan nih yang selama ini tertahan, yang selama ini membuat si feminim stagnan, bahkan juga maskulin selalu datang dengan triknya, dengan permainannya. Sini feminim coba untuk berlaku adil dari ambisinya dia, dari kejujurannya si feminim untuk mengendingkan ataupun tidak ada komunikasi lagi dengan si maskulin, terutama dari orang ketiganya lagi. Feminim udah nggak mau ikut campur, udah nggak mau terlalu obsesi dengan si maskulin untuk memiliki. Dan sini feminim sangat berhati-hati ketika mau kembali, karena dia tahu maskulin masih mempertahankan manipulasinya. Ya, dia akan datang ketika feminim sudah menghentikan komitmen. Ya, karena maskulin coba untuk kembali setelah mengkhianati ya sifat narsisnya yang selalu memakai topeng kepalsuan, coba untuk healing
dan ingin berkomitmen, tapi ternyata feminin memutuskan hubungan twin flame ini dan maskulin ingin kembali lagi reconciliation karena dia merasa sensitif tanpa si feminin. So otomatis kalau yang aku lihat memang dia coba mempertahankan feminim ya di sini. Banyak trik, hati-hati ya guys. Jangan kita terbodohi lagi dengan si maskulin hanya karena kita cinta. Ya, jangan. Kita lihat clarify dari Ace of Swords and Eight of Wands, please. Four of Cups. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The High Priestess clarify, please. See, the Devil in the reverse. The clarify, please. Oh my goodness, exactly. Dimana feminin sudah tidak obsesi dengan perjalanan twin flame dan tidak ingin lagi ketergantungan dengan maskulin. Maskulinnya yang tergila-gila ya dengan si feminim. Tuh ya. Karena feminim sini ingin memulai kehidupan baru. Sedangkan maskulin datang dengan kekecewaannya dia. Dia bilang, aku tidak bahagia selama aku tidak bersama kamu. Di sini. Ya, exactly. Ya, perceraian, perpisahan, kejujuran dari adanya union dan pemanfaatan di dalam kebahagiaan kalian. Oke, wow. Ini membuat si maskulin merasa terbunuh sendiri dalam perbuatannya karena si feminim mengendingkan union, mengendingkan hubungan, entah itu pernikahan ataupun long term. Dia merasa terbunuh sendiri, terkhianati, tapi dia tetap mempertahankan feminim. Karena dia melihat si feminim ini udah bisa sukses, happy, dan bahagia dengan orang-orang sekitarnya, terutama feminim coba untuk mencari pasangan baru. Ini membuat si maskulin ingin mengambil keputusan untuk bisa reuni lagi. Karena dia melihat feminim sudah sukses ya, banyak keberuntungan setelah di awakening spiritual dan bisa mengambil keputusan tentang mengendingkan hubungan ini. Feminim lelah, capek dari cara dia menunggu si maskulin yang selalu banyak rahasia, terutama yang long distance, untuk menanti journey-nya. Capek, lelah, jadi sudah berpikir gimana caranya membangun kehidupan baru, yaitu bangkit kembali, bekerja dan perbaiki tentang dirinya hingga terlahir kembali dengan spiritual dan keberuntungan bersama si feminim, karena feminim belajar dan membayar karmanya. Sekarang feminim mempunyai kesuksesan, karir, disenangi orang, ya, mandiri, ya, dan bahagia dengan diri sendiri dan bahagia dengan orang sekitarnya. Ini membuat si maskulin ingin mengambil keputusan akan reuni dengan si feminim. Exactly. Okay. Feminim coba untuk memutuskan si maskulin, menyujurkan tentang komunikasi bersama maskulin yang sangat pasif. Dia bilang, aku kecewa berat dengan perjalanan progres hubungan kita karena kamu tidak pernah peduli dan tidak ekspresi walaupun aku tahu kamu mencintaiku. Aku terlalu banyak kekecewaan dalam kehidupanku. Sekarang kamu datang untuk meminta maaf kepadaku karena kamu kecewa dengan orang-orang pilihanmu di sana. Dan kamu merasa kita adalah pasangan twin flames dan kamu merasa ingin kembali memulai kehidupan baru denganku. Tapi maaf, aku putuskan hubungan ini dengan kejujuranku. Aku tahu aku pasti akan dianggap oleh kamu aku arogan, tapi inilah aku tidak mau ada hubungan di dalam kehidupan kita ada orang lain lagi.
Aku tahu, aku pun merasa terbunuh, merasa tersakiti, karena aku harus mengendingkan kutukan ini, dan aku harus menyelesaikan hubungan twin flames kita. Ya, di sini aku juga tahu kamu coba untuk datang meminta maaf kepadaku ketika aku sudah bisa mandiri dan tidak ketergantungan dengan dirimu lagi, tidak addiction oleh seksualmu, tidak addiction oleh black magicmu ataupun siapapun yang coba menaruh dalam kehidupanku, dan aku sudah bisa mandiri, bebas, memulai kehidupan baru untuk bisa berbahagia dengan orang lain, walaupun aku masih mempertahankan rasa sakitku ini terhadap hubungan kita, banyak perselingkuhan di dalamnya. Di sini aku sadari kamu datang ketika kamu lelah, ketika kamu kecewa dengan pilihanmu di sana. Tapi aku harus putuskan dan jelaskan secara rinci, secara singkat, dan aku tegaskan. Aku ingin menyudahi koneksi kita, terutama komunikasi kita, yang mana kamu selalu datang dengan sikap immature, yaitu childish, masih tidak dewasa, terlalu pasif untukku, sehingga aku memutuskan untuk memulai kehidupan baru. Dan aku ingin bahagiakan orang-orang sekitarku, terutama keluargaku, walaupun aku harus mempertahankan sakit hatiku, lukaku, atas pengkhianatannya darimu. Dan aku kecewa. Aku berpikir dalam kekecewaanku, aku sadari orang ketiga ini datang dalam koneksi kita, dan aku memperhatikan itu. Dari jauh aku memantau kamu, aku pelajari kehidupanmu dalam spiritualku, yaitu melalui telepatiku. Begitupun dalam teknologi, ya, di sini ya, komunikasi. Dan aku berpikir sangat berhati-hati untuk menyelesaikan hubungan ini. Pada akhirnya aku memberanikan diri, memberikan ketegasan dan kejujuran bahwa aku ingin menghentikan permainanmu yang penuh dengan manipulasi dan trik, yaitu tentang rencananya kamu datang ke aku untuk bisa melanjutkan twin flame ini, dan pada akhirnya aku ingin menghentikan hal itu. Aku tahu di mana aku memutuskan kamu. Aku sedih. Aku merasa aku kehilangan kesempatan. Aku merasa aku stagnan dan menyesal. Tapi aku belajar bijak, belajar dewasa, dan aku semakin pintar ketika kamu datang dengan cara childishmu, karena aku bisa mencintai diriku sendiri sekarang. Secara mandiri, aku bisa mengerti tentang perjalanan twin flames, dan pada akhirnya aku mempelajari diriku untuk memulai kehidupan baru dengan cita-cita baru, yang mana aku harus hentikan perselingkuhan di antara kita. Dan ini membuat aku belajar tegas dan mengatakan tidak, dan mengendingkan semua permainanmu, entah itu di belakang ataupun di depanku. Itu membuat aku terbunuh sendiri atas keputusanku, tapi itu yang harus aku pertahankan, dan aku harus bertaruh tentang hubungan twin flame ini. So guys, jadi si feminim ini sudah bisa mandiri ya, coba untuk bisa menghalau black magic juga ya di sini, karena banyak berpikir dari penyesalan dan kekecewaan dari si maskulin. Jadi feminim di sini memang menghentikan permainannya si maskulin tentang manipulasi untuk kembali kepada feminim, karena dia tahu maskulin juga masih kembali dengan orang ketiganya, belum selesai ya, masih ada. Walaupun maskulin ini banyak kecewa dari orang ketiganya, karena ya maskulin di sini kan dia immature,
childish dan narsis ya, mementingkan dirinya sendiri. Jadi kalau orang narsis itu adalah karakter ya, dan dia bisa dari trauma. Kalian bisa cek aja deh di channelnya yang Narcissity itu ya, apa sih artinya narsis dan tipikalnya bagaimana, ciri-cirinya bagaimana. Oke, so guys, aku harap ini bisa resonate buat kita semua, terutama aku ya, feminim ya, gitu loh. Insya Allah ini bisa resonate karena feminim sudah bisa mulai tegas mengatakan tidak dalam permainan dan menghentikan kutukan ini dalam perjalanan Twin Flames, yang mana antara bermain atau menghentikan permainan ini. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa di subscribe, di like, and di commentsnya channel aku Lucky Tarot MS, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.